Bab 2431, Bertahan. Saat busur Raja Dewa muncul, Jin Lifu merasakan aura berbahaya. Sekarang sebuah anak panah telah ditembakkan, tetapi Jin Lifu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat anak panah emas itu mendekat. Terjadi ledakan seketika, dan bulu panah memancarkan aura yang menakutkan. Seperti nafas yang menggelegar, Jin Lifu langsung terjerumus ke dalam ledakan turbulensi. Tubuh Jin Lifu mengalami benturan keras, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dalam sekejap. Boom! Tubuh Jin Lifu menghantam tanah dengan keras, seketika menciptakan jurang yang dalam di tanah. Dev mendarat perlahan dan menatap Jin Lifu dengan tenang. Dia sepenuhnya mampu membunuh Jin Lifu dengan satu anak panah. Sekarang alasan mengapa Dev tidak membunuhnya adalah karena dia ingin menggunakan Jin Lifu sebagai sumber daya budidayanya. Dia ingin menyerap kekuatan Jin Lifu untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Jin Lifu berdiri perlahan dengan wajah pucat dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bahkan Tono dan Tandri memandang Dev dengan kaget. Anda harus tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan Jin Lifu, jika tidak, mereka tidak akan diusir dari alam rahasia gerbang api oleh Jin Lifu. Tapi sekarang Dev mengalahkan Jin Lifu dengan mudah, kekuatan ini jelas lebih kuat dari mereka berdua. Terutama busur Raja Dewa di tangan Dev. Saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa, aura yang sangat mengejutkan membuat Tono dan Tandri gemetar. Untungnya, mereka berada di pihak yang sama dengan Dev. Jika mereka adalah musuh, mereka tahu bahwa mengandalkan busur Raja Ilahi di tangan Dev akan cukup bagi mereka untuk bertemu Raja Neraka. Tuan Dev, busur ajaib apa milik Anda ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tandri bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Ini busur Raja Dewa. Itu bisa dianggap sebagai sejenis senjata dewa. Sekarang aku hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan busur Raja Dewa ini. Jika aku bisa mengerahkan sepenuhnya kekuatan Raja Dewa busur, aku khawatir ia bahkan bisa menembak matahari. Dev berkata perlahan. Pada saat ini, Tono dan Tandri bahkan lebih terkejut. Dev hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan busur Raja Dewa, membuat Jin Lifu tidak dapat melawan. Jika dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, itu akan terjadi. Sia-sia. Harus. Setelah mendengar kata-kata Dev, ekspresi Jin Lifu juga berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Dev itu benar, dia akhirnya mengetahui kekuatan busur Raja Dewa. Dev, aku bisa melepaskan alam rahasia Sekte Api, selama kamu bersedia membiarkan ayah dan anak kita hidup. Jin Lifu tahu jika pertarungan berlanjut, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan sama sekali. Sekarang Dev sendirian, itu terlalu berat baginya. Jika Tono dan Tandri bersatu, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Terlebih lagi, sekarang semua muridnya di Paviliun Zanyu telah dibantai oleh monster-monster itu, Jin Lifu tidak akan berguna bahkan jika dia tetap berada di alam rahasia Sekte Api. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, alam rahasia ini akan menjadi sejarah dan lenyap. Itu sebabnya Jin Lifu menyerahkan alam rahasia gerbang api kepada Dev. Bahkan jika Dev mendapatkan alam rahasia gerbang api, dia tidak akan bisa bertahan lama. Aku sama sekali tidak tertarik dengan dunia rahasia ini. Yang kuinginkan hanyalah kekuatanmu. Jika ayah dan anakmu bersedia menyerahkan kekuatan di tubuhmu, aku bisa membiarkanmu hidup. Dev berkata dengan tenang. Ketika Jin Lifu mendengar ini, dia menjadi marah dan berkata, kamu hanya angan-angan. Kamu dan saya sama-sama biksu. Kita harus memahami bahwa jika kita kehilangan kekuatan, lebih baik kita mati dengan bahagia. Dev sama sekali tidak terkejut saat melihat sikap Jin Lifu, karena dia tahu Jin Lifu tidak akan setuju. Saya setuju, saya setuju. Dev, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia mendedikasikan kekuatanku. Jin Yuan pingsan di tanah dan berkata dengan keras kepada Dev. Sekarang Jin Yuan sudah seperti sepotong ikan di talenan, membiarkan Dev membantainya, bahkan jika dia tidak setuju, dia tidak bisa menghentikan Dev sama sekali, dan pada akhirnya dia akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Jin Yuan memutuskan untuk menyetujui Dev, mendedikasikan kekuatannya, dan membiarkan Dev memberinya jalan keluar. Bab 2432, ditelan langsung. Kamu bajingan, kamu telah mempermalukanku Paviliun Zanyu sehingga hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian. Mengapa kamu begitu pengecut? Ketika Jin Lifu melihat putranya benar-benar menyetujui Dev dan memohon kepada Dev seperti antek, dia merasa kehilangan muka. Ayah, seorang pria perlu waspada terhadap keadaan saat ini. Jika nyawa kita hilang, apa gunanya kekuatan kita?
Jin Yuan berkata pada Jin Lifu dengan acuh tak acuh. Diam, jangan panggil aku lagi, aku bukan ayahmu. Wajah Jin Lifu memerah karena marah dan dia hampir marah sampai mati. Apakah kamu benar-benar ingin mendedikasikan kekuatanmu? Dev memandang Jin Yuan sambil mencibir dan bertanya. Ya, saya bersedia, selama Anda melepaskan saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Jin Yuan mengangguk berulang kali. Baiklah, merangkaklah ke sini. Setelah aku menyerap kekuatanmu, secara alami aku akan melepaskanmu. Kata Dev. Jin Yuan tidak ragu-ragu dan langsung merangkak menuju Dev. Binatang, aku akan membunuhmu. Jin Lifu hampir meledak melihat putranya merangkak ke arah Dev seperti anjing, dia memutuskan untuk membersihkan rumah. Tapi saat Jin Lifu mengambil tindakan, Tono dan Tandri juga bergerak. Kedua orang itu langsung menghentikan Jin Lifu, sekarang Jin Lifu terluka, dia bukan lagi tandingan Tono dan Tandri. Jin Yuan dengan cepat naik ke arah Dev, Dev mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan kepala Jin Yuan. Dalam sekejap, kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap kekuatan dari tubuh Jin Yuan. Tubuh Jin Yuan gemetar, dan wajahnya sangat ganas, meski dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia hanya bisa menahannya untuk bertahan hidup. Segera, kekuatan di tubuh Jin Yuan diserap oleh Dev. Saat ini, Jin Yuan tampaknya berusia lebih dari 10 tahun lebih tua, dan tubuhnya telah lama kehilangan aura seorang biksu. Bolehkah aku pergi? Jin Yuan berdiri dengan susah payah dan bertanya pada Dev. Ayo pergi, Dev melambaikan tangannya. Jin Yuan sangat gembira dan buru-buru berlari menuju kejauhan. Jin Lifu melihat punggung putranya dan berpikir keras, dia sekarang tidak mengerti apa tujuan dari kultivasinya yang tiada akhir dan perluasan keinginannya yang tiada akhir. Pada akhirnya, putranya tidak berpikiran sama dengannya, yang merupakan pukulan besar bagi Jin Lifu. Tepat setelah Jin Yuan berjalan dalam jarak tertentu, monster serigala liar yang ganas tiba-tiba bergegas menuju Jin Yuan. Jin Yuan melihat ini dan sangat ketakutan hingga dia berteriak dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun kini Jin Yuan hanyalah manusia biasa, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari serigala liar tersebut. Dia segera dikejar oleh serigala liar dan menggigit lengannya dengan keras, menggigitnya. Di tengah ratapan menyakitkan Jin Yuan, serigala liar itu mencabik-cabik Jin Yuan satu persatu, dan akhirnya menelannya ke dalam perutnya. Ketika Jin Lifu melihat putranya ditelan serigala liar, dia menjadi gila. Dev, aku akan melawanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jin Lifu tahu bahwa Dev tidak berniat melepaskan Jin Yuan. Serigala liar tadi pasti dikirim oleh Dev. Jin Lifu meraung, tubuhnya mulai membengkak, kekuatan spiritual di tubuhnya berkembang pesat, dan aura menakutkan mulai menyebar di udara. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa Jin Lifu bertekad untuk mati dan ingin mati bersama, jadi dia segera menarik busur Raja Dewa. Antara langit dan bumi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara busur Raja Dewa, dan bulu panah putih muncul. Begitu Dev melepaskannya, anak panah itu dengan cepat melesat ke arah Jin Lifu. Bulu panah putih meledak di udara, membentuk jaring aura putih yang langsung menutupi Jin Lifu. Jaringan energi spiritual terus menyusut, dan tubuh Jin Lifu yang awalnya menggembung dikontrol dengan ketat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Jin Lifu tidak bisa membebaskan diri. Dev berjalan menuju Jin Lifu dengan niat membunuh. Bab 2433, Terobosan. Pupil Jin Lifu menyusut drastis, dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan kemampuannya untuk mati di depan Dev. Dev berjalan ke arah Jin Lifu dan melihat ke arah Jin Lifu yang sudah tertahan dan tidak mampu melawan, Dev menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dev, kamu tidak perlu bangga. Saya bukan satu-satunya utusan berjubah ungu, dan energi spiritual akan segera dihidupkan kembali, dan kalian semua akan mati saat itu. Jin Lifu mengertakkan gigi dan meraung ke arah Dev. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tapi kamu akan segera mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan Jin Lifu dengan telapak tangannya. Kekuatan di tubuh Jin Lifu dengan cepat diserap oleh Dev, dan dia segera berubah menjadi mumi. Setelah menyerap kekuatan Jin Yuan dan Jin Lifu, Dev merasakan aura di tubuhnya terus mengalir deras. Ini adalah tanda sebuah terobosan.
Dev melirik mayat monster di tanah, dan berkata kepada Tono dan Tandri, tetua Ge-Clan, Tuan Jiang, tolong bawa orang-orang untuk mengeluarkan semua ramuan binatang dari monster yang mati. Dengan ramuan binatang ini, mungkin aku bisa menerobos. Tuan, jika Anda membutuhkannya, saya bisa membuat monster-monster ini memuntahkan ramuan binatang itu untuk Anda. Setelah melihat ini, Huo Feng berkata kepada Dev. Jika Huo Feng hanya mengucapkan sepatah kata pun, monster-monster ini akan mengorbankan diri mereka sendiri dan memuntahkan ramuan binatang itu. Dev melambaikan tangannya, jangan lakukan ini, saya harus menggunakannya untuk menangani alam rahasia lainnya. Monster yang masih hidup ini sangat berguna bagi Dev. Setelah pertarungan tadi, banyak monster yang mati, Dev merasa monster mati dan pil binatang ini sudah cukup. Segera, pil binatang itu dikeluarkan dan dibawa ke Dev. Pil binatang seperti gunung itu memancarkan cahaya warna-warni. Dev tidak tahu berapa hari yang dibutuhkannya untuk mencapai terobosan ini, jadi dia berkata, Anda di sini untuk melindungi Dharma, dan tolong jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Jangan khawatir, Tuan Dev, kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Kata Tono. Tuan, saya akan tetap di sisimu dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Huo Feng juga berbicara. Baru kemudian Dev duduk bersila dengan pikiran tenang, mengaktifkan teknik kondensasi jantung, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam ramuan binatang dengan cepat memasuki tubuh Dev. Tono dan yang lainnya sedang menunggu di samping. 7 hari telah berlalu. Ramuan binatang seperti gunung di depan Dev sekarang sudah habis. Tapi Dev masih belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Mengerikan, ada begitu banyak pil binatang, tapi kita masih belum bisa menerobos. Tandri berkata dengan kaget. Mari kita tunggu dan lihat. Terobosan Tuan Dev memang membutuhkan banyak sumber daya, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan setelah terobosannya berada di luar jangkauan kita. Kata Tono. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata sudah hari ke-10, dan semua ramuan binatang buas di tanah telah dikonsumsi. Huo Feng melihat pemandangan ini dan memutuskan untuk memanggil beberapa monster dan membiarkan mereka memuntahkan pil binatang itu untuk memberi Dev sumber daya untuk menerobos. Jika tidak, Dev telah mencapai momen kritis dan tidak bisa melepaskan semua usahanya sebelumnya. Tapi saat Huo Feng ingin memanggil beberapa monster, tubuh Dev tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Aura ini melesat langsung ke langit, dan segera dari atas awan, seberkas cahaya jatuh dari langit, langsung menutupi Dev. Cahaya keemasan berkedip di pilar cahaya, dan baik jangkauan maupun aura yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan kesengsaraan Guntur. Ketika Tono dan Tandri melihat ini, mata mereka membelalak karena wajah mereka tidak percaya. Ini, apa ini? Bukankah menerobos alam besar membutuhkan kesengsaraan Guntur? Tandri bertanya dengan tidak percaya. Mungkin inilah perbedaan antara Tuan Dev dan kami. Saya pikir kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya ini lebih kuat daripada kesengsaraan Guntur, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Dev dapat menahannya. Tono berkata sedikit cemas. Bab 2434, Membunyikan Lonceng Naga. Huo Feng sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Merasakan kekuatan mengerikan di pilar cahaya, Huo Feng takut Dev tidak bisa mengatasinya, jadi dia ingin membantu Dev. Tapi saat Huo Feng mengambil tindakan, bersiap membantu Dev mengimbangi sebagian kekuatannya, tubuh Huo Feng langsung dipantulkan oleh kekuatan pancaran cahaya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Sinar cahaya menyinari Dev. Tubuh Dev mengalami transformasi yang cepat. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Dev mengertakkan gigi dan tetap tidak bergerak, karena Dev tahu bahwa ini adalah momen paling kritis, selama dia bertahan, dia akan mendapatkan terobosan total. Saat itu, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Awan putih perlahan muncul di langit, dan di bawah cahaya, berubah menjadi awan berwarna-warni. Dev duduk di bawah awan keberuntungan, seperti makhluk abadi. Entah berapa lama, tapi rasa sakit di tubuh Dev hilang, dan kemudian seluruh tubuhnya terasa seperti sedang mandi di sumber air panas. Lihat, sinarnya telah berubah. Tandri berteriak. Pada saat ini, kekuatan di dalam pilar cahaya menjadi lebih lembut, tidak lagi menakutkan dan mengamuk seperti sebelumnya. Pada saat ini, Dev merasakan kekuatan apung yang sangat besar, perlahan mengangkat dirinya, tubuh Dev mulai menggantung di udara, terbang menuju awan berwarna-warni. Lambat laun, Dev bermandikan cahaya keemasan, tubuhnya semakin tinggi, seperti dewa.
Tubuh Dev dengan cepat melewati awan keberuntungan dan menginjak awan keberuntungan. Dev merasakan ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Dev melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Hanya saja kali ini, setelah Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga benar-benar bergetar hebat. Pikiran Dev mengikuti komunikasi antara pedang naga dan roh pedang, dan beberapa hambatan mulai muncul. Apa yang terjadi? Dev sedikit mengernyit. Ketika Dev meningkatkan suntikan kekuatannya lagi, pedang pembunuh naga bergetar lebih keras, sepertinya sedang berjuang kesakitan. Dev tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang pembunuh naga lagi. Dia tidak mengerti bagaimana kompatibilitas pedang pembunuh naga dengannya menurun setelah levelnya meningkat. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev mengalihkan perhatiannya ke jam bertanda naga. Di masa lalu, ranah Dev terlalu rendah dan dia memaksa jam bertanda naga untuk aktif, yang hampir membunuhnya. Sekarang wilayahnya telah meningkat, Dev ingin melihat apakah dia dapat mengendalikan jam pola naga ini sekarang. Dia mengeluarkan jam pola naga dari cincin penyimpanan, melihat jam pola naga di tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Lonceng berpola naga langsung membesar dan berputar di udara. Dev memegang palu lonceng di satu tangan, melompat dengan marah, dan memukul jam pola naga dengan keras. Bus! Gelombang suara menyebar dari jam pola naga ke sekeliling. Seluruh kehampaan mulai berputar dan berubah bentuk di bawah gelombang suara ini. Alam rahasia gerbang api bergetar hebat, dan waktu serta ruang dari seluruh alam rahasia tampaknya berubah dengan cepat. Gurun tandus di alam rahasia gerbang api sebenarnya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan potongan oasis dan hutan mulai tampak seperti gambar. Hal ini membingungkan Tono dan Tandri di bawah. Mereka telah tinggal di alam rahasia gerbang api selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat lingkungan alam rahasia gerbang api berubah. Anda harus tahu bahwa 8 alam rahasia diciptakan menurut 5 elemen dan Bagua. Setiap alam rahasia memiliki karakteristik dan lingkungan geografisnya sendiri. Sekarang lingkungan geografis telah berubah. Tepat ketika Tono dan Tandri bingung, Dev turun dengan palunya lagi, memukul jam pola naga dengan keras. Meski kali ini, Dev hanya merasa tangannya mati rasa karena syok, namun suara bel pola naga lebih kuat dari yang pertama kali. Bab 2435, Pedang Pembunuh Naga itu tidak normal. Lingkungan yang awalnya berubah telah berubah lagi. Ruang seluruh dunia rahasia mulai terdistorsi, dan turbulensi ruang dan waktu terus berkecamuk. Seluruh dunia rahasia gerbang api akan runtuh. Saat ini, Dev masih berada di atas, dan dia tidak tahu tentang perubahan di dunia rahasia sekte api di bawah dua palunya. Selain alam rahasia sekte api, alam rahasia lainnya juga mengalami getaran dan perubahan besar dalam gelombang suara ini. Apa yang terjadi? Yukian, yang berada di alam rahasia Tianmen, merasakan getaran dari alam rahasia, dengan sedikit ketakutan di matanya. Di sekte guntur ungu di alam rahasia gerbang bumi, Yao Qisheng mengenakan jubah ungu dan merasakan getaran besar di alam rahasia. Dia segera mengirim muridnya Yao Zhenghui untuk memeriksanya. Pada saat ini, di sekte hati iblis, mata Deneng yang sedikit tertutup terbuka, dan bahkan di alam rahasia tempatnya berada, ada getaran hebat di angkasa. Dev ini benar-benar berhasil menerobos. Dia ingin menerobos 8 alam rahasia satu persatu, tapi saya tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah Deneng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan beberapa sinar cahaya ungu keluar. Dia ingin mengumpulkan semua utusan berjubah ungu untuk mencegah Dev mengalahkan mereka satu persatu. Selama mereka menunggu waktu yang akan datang dan rangkaian pemulihan energi spiritual diaktifkan, Dev tidak akan ada nilainya. Pada saat ini, Dev, yang berada di alam rahasia gerbang api, menyingkirkan lonceng pola naga. Kekuatannya saat ini dapat mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan lonceng pola naga. Ketika Dev melompat turun dari awan keberuntungan, dia menemukan bahwa seluruh alam rahasia sekte api tidak lagi seperti sebelumnya. Karena turbulensi luar angkasa yang mengamuk, alam rahasia sekte api tidak lagi cocok untuk tempat tinggal sama sekali. Bagaimana? Dev bertanya pada Tono dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Dev, saya ingin tahu apakah Anda baru saja menyentuh lonceng pola naga. Setelah lonceng pola naga berbunyi 2 kali, dunia rahasia menjadi seperti ini. Tono berkata pada Dev. Ini. Dev sedikit malu.
Baru saja dia mencoba melihat apakah dia dapat mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa upaya sederhana ini secara langsung menghancurkan alam rahasia gerbang api. Ayo cepat pergi. Diperkirakan alam rahasia sekte api ini tidak akan bertahan lama dan akan runtuh. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka peta 9.000 mil pegunungan dan sungai dan dipindahkan kembali ke Kyoto dalam sekejap. Dev, yang telah membuat terobosan di wilayahnya, sekarang merasa jauh lebih percaya diri, meskipun dia tidak sekuat sekte hati iblis, dia percaya diri dalam menghadapi utusan berjubah ungu itu. Hanya saja pedang pembunuh naga tidak mengetahui apa yang terjadi, namun sebenarnya hal itu bertentangan dengan Dev. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini mengikuti Dev sampai ke pertempuran, dan pedang serta manusia telah menjadi satu, pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuh Dev. Sekarang situasi ini tiba-tiba terjadi, sulit bagi Dev untuk menerimanya. Apakah karena aku memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga sehingga pedang pembunuh naga mengira aku ingin meninggalkannya? Dev sangat bingung. Meskipun pedang pembunuh naga tidak sekuat busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, pedang pembunuh naga juga merupakan senjata dewa, namun, karena kerusakan, kekuatannya sangat berkurang, dan Dev perlu mengolahnya. Itu sedikit demi sedikit. Dev mengambil pedang pembunuh naga di tangannya lagi, ketika Dev menyuntikkan sedikit kekuatan naga dan ingin terhubung dengan pedang pembunuh naga akan bergetar hebat dan tampak sangat kuat. Tahan. Dev tidak punya pilihan selain mengambil kembali pedang pembunuh naga, sepertinya pedang pembunuh naga tidak akan bisa digunakan lagi di masa depan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Yuki. Dev memutuskan untuk pergi menemui Yuki, terlepas dari apakah ada bahaya atau tidak, dia akan selalu memberitahu Yuki kabar baik tentang penyelamatan ibunya. Dan Dev sangat merindukan Yuki setelah lama tidak bertemu dengannya. Dev datang ke halaman belakang aliansi seni bela diri Kyoto. Ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia Taoisme. Setelah membuka pintu masuk, sosok Dev perlahan menghilang, dan seluruh dirinya muncul di alam rahasia Taoisme. Bab 2436, Patung Ajaib. Ketika Dev muncul di alam rahasia Taoisme, dia tercengang. Saya melihat seluruh alam rahasia sekte Tao telah banyak berubah. Gua aslinya telah hilang. Di tengah alam rahasia ada 8 patung batu. Patung batu itu tingginya puluhan meter. Ada aura aneh yang terpancar dari setiap batu. Patung. Dev. Saudara Dev. Setelah melihat Dev, Yuki dan Weni bergegas. Beberapa orang tampaknya menjalani kehidupan yang baik di alam rahasia, dan berat badan mereka bertambah banyak. Apa yang terjadi di dunia rahasia ini? Dev bertanya sambil menunjuk ke patung yang tingginya puluhan meter. Patung-patung ini tiba-tiba muncul beberapa waktu lalu, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kata Yuki. Dev melihat patung-patung itu, jelas itu adalah patung yang ada di dalam gua, tapi ukurannya lebih besar. Dev melihat ke sebuah patung, di dalam patung ini, Dev dapat dengan jelas merasakan suasana yang familiar. Mengapa nafasku ada di patung ini? Dev sedikit mengernyit dan perlahan berjalan ke kaki patung. Ketika Dev menyentuh patung itu dengan tangannya, aura familiar menjadi lebih jelas, dan sepertinya ada kekuatan isap yang mengerikan di dalam patung itu, menyedot Dev ke dalam patung. Seluruh tangan Dev telah tenggelam ke dalam patung, yang membuat Dev ketakutan. Tepat ketika Dev hendak menghancurkan patung itu dengan seluruh kekuatannya, Yuki melompat, berdiri di atas kepala patung itu, dan menepuknya dengan lembut. Hisapan yang tidak dapat dijelaskan menghilang seketika, dan Dev mengambil tangannya dari patung itu. Ayo keluar. Apa yang terjadi? Dev bertanya pada Yuki dengan wajah terkejut. Setiap patung di sini berhubungan dengan salah satu orang kami. Selama Anda menemukan patung yang sesuai dengan Anda dapat memasuki patung tersebut dan mengontrol patung tersebut. Setelah Yuki selesai berbicara, dia menyentuh sebuah patung. Tubuh Yuki menghilang seketika dan langsung tersedot ke dalam patung. Yuki. Saat Dev melihat ini, dia terkejut. Saudara Dev, jangan gugup, tidak apa-apa. Weni dengan cepat menghentikan Dev. Saya melihat patung yang dimasuki Yuki menjadi hidup setelah memancarkan cahaya keemasan. Tubuh setinggi puluhan meter itu terus bergerak, dan setiap langkahnya seperti gempa bumi. Lalu ada kilatan cahaya, dan sosok Yuki muncul, tapi patung itu menjadi tidak bergerak. Dev memandang Yuki dengan heran, bagaimana kamu tahu kamu bisa mengendalikan patung ini? Kami juga mengetahuinya secara kebetulan, tapi kami tidak tahu untuk apa patung-patung ini. Kata Yuki.
Dev melihat patung-patung yang menjulang tinggi itu, dan dia memahami bahwa patung-patung ini pasti ada hubungannya dengan formasi pemulihan energi spiritual. Namun, Dev masih tidak tahu kapan formasi pemulihan energi spiritual akan diluncurkan atau bagaimana menggunakan patung-patung ini. Saudara Dev, mengapa Anda berpikir untuk datang menemui kami? Weni bertanya pada Dev. Aku merindukanmu, datang ke sini untuk menemuimu, dan ada hal bahagia lainnya yang ingin kukatakan padamu. Dev tersenyum tipis dan memberitahu Yuki tentang menyelamatkan ibunya. Kamu benar-benar menyelamatkan Bibi. Hebat sekali. Yuki juga sangat senang setelah mendengar ini. Saudara Dev, sekarang bibimu telah diselamatkan, kamu dan saudari Yuki bisa menikah dan memiliki anak, bukan? Kakak Yuki sudah lama bersamamu, dan kamu belum menyentuh siapapun. Kakak Yuki selalu berfantasi melahirkan anak laki-laki gemuk besar untukmu. Weni berkata dengan bercanda. Weni, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Siapa yang membayangkannya? Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Yuki memelototi Weni. Dev memandang Yuki, merasa sedikit bersalah dan berkata, saat aku menyelamatkanmu, kita akan menikah. Ketika Yuki mendengar ini, wajahnya memerah karena malu, dia telah lama menunggu hari ini, sementara Elena di samping terdiam. Yuki adalah pacar sebenarnya Dev, tapi siapa dia? Bab 2437, 7 emosi dan 6 keinginan. Wilayah rahasia Sekte Hati Iblis. Daneng menghadapi 6 utusan berjubah ungu di depannya, ekspresinya sangat jelek. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 2 utusan berjubah ungu, dan kedua dunia rahasia dibobol oleh Dev. Jika Dev tidak membunyikan lonceng pola naga setelah terobosannya untuk menyadarkan dirinya sendiri, ke-8 alam rahasia akan dibobol oleh Dev satu per satu. Sebelum susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini untuk mencegah Dev mengalahkannya satu per satu. Selama energi spiritual dihidupkan kembali, Dev akan kehilangan nilainya. Kata kekuatan besar kepada 6 utusan berjubah ungu. Ketika ke-6 orang itu mendengar ini, mereka semua saling memandang. Salah satu utusan berjubah ungu maju dan berkata, Tuan Besar, keluarga kami masih di alam rahasia. Jika kami tetap di sini, apa yang akan terjadi jika Dev mengambil tindakan terhadap keluarga kita? Ya, semua harta keluarga kita dan semua kerja keras kita ada di alam rahasia. Jika kita tetap di sini, apa yang akan terjadi dengan harta keluarga kita? Bisakah kita membawa semua keluarga dan murid kita ke sini? Bagaimanapun, energi spiritual akan segera bangkit kembali. Ketika dunia rahasia runtuh, kita bisa hidup di dunia sekuler. Tak satu pun dari utusan berjubah ungu ingin tinggal di alam rahasia Sekte Hati Iblis. Bagaimanapun, semua kerja keras dan anggota keluarga mereka berada di alam rahasia. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Sebagai seorang beku, Anda harus mengesampingkan 7 emosi dan 6 keinginan Anda. Apa yang disebut kasih sayang keluarga akan menghalangi kultivasi Anda. Ketika energi spiritual pulih dan kita menguasai seluruh dunia sekuler, saya dapat membawa Anda ke surga dan dunia manusia untuk mengejar kultivasi yang lebih tinggi. Saat itu, kamu bisa hidup puluhan juta tahun, jadi kenapa bicara tentang ikatan keluarga? Daneng memasang ekspresi tegas di wajahnya dan menegur beberapa utusan berjubah ungu dengan ketidakpuasan yang besar. Utusan berjubah ungu semuanya terdiam, mereka tahu bahwa di hadapan kekuatan besar, tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara. Pada saat ini, manik jernih di depan Daneng tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian sebuah pemandangan muncul di dalam, yaitu pemandangan Dev di alam rahasia Taoisme. Anak ini benar-benar berani datang ke dunia rahasia. Daneng terkejut saat melihat Dev muncul di alam rahasia Taoisme. Sialan, aku meminta untuk bertemu dengan Dev. Saat ini, Robin keluar dari samping dan menatap Dev. Dia mengikuti Dev dan bersumpah kebencian. Untuk mengalahkan Dev, Robin membayar banyak. Sekaranglah waktunya dia membalas dendam. Daneng melihat kemarahan Robin dan mengangguk pelan, ingat, jangan sakiti nyawanya. Formasi pemulihan energi spiritual masih membutuhkannya. Sesuai perintah, Robin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pemimpin besar berkata kepada 6 utusan berjubah ungu, kamu juga harus mengikuti dan menjaga Dev di alam rahasia, agar dia tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Alasan mengapa Daneng mengirim 6 utusan berjubah ungu adalah karena dia takut Robin akan marah dan membunuh Dev, yang akan merepotkan. 6 utusan berjubah ungu menerima perintah itu dan pergi, jika mereka bisa menjaga Dev di alam rahasia, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan keluarga mereka.
Namun, 6 utusan berjubah ungu diminta untuk menyerang Robin, yang membuat beberapa orang merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, di alam rahasia Taoisme, Dev melihat sekeliling seluruh alam rahasia. Selain patung-patung setinggi puluhan meter ini, tidak ada kelainan lain. Dev tidak menemukan jejak lingkaran sihir. Oleh karena itu, Dev tidak tahu bagaimana Sekte Tao mengatur formasi pemulihan energi spiritual yang hebat ini. Tata letak formasi sihir apapun akan meninggalkan jejak dan aura, tetapi Dev berbalik dan tidak dapat menemukannya. Dev, sebaiknya kamu segera pergi. Kami baik-baik saja di sini dan tidak ada bahaya. Jika orang-orang dari Sekte Hati Iblis tahu bahwa kamu ada di sini, mereka pasti akan merugikanmu. Yuki membujuk Dev untuk segera pergi dari sini. Bab 2438, Robin mengambil tindakan. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Dev dengan lembut menyentuh wajah Yuki, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi saat Dev berbalik, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar, dan sosok Robin langsung muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat Robin, dia tercengang. Robin, kamu belum mati. Dev memandang Robin dengan tidak percaya pada saat ini, aura di tubuh Robin telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan lengannya yang patah telah tumbuh entah dari mana. Dev, aku belum membalas dendam, bagaimana aku bisa mati? Jika aku mati, kamu akan mati di depanku. Robin berkata dengan arogan. Saat ini, Robin tidak lagi memperhatikan Dev, menurut pendapatnya, Dev bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Kamu sangat percaya diri. Saya ingin tahu apakah kepercayaan diri Anda berasal dari roh jahat di tubuh Anda. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Menurutnya, Robin mengirimkan sumber daya untuk dirinya sendiri, dan energi jahat di tubuhnya pasti akan membuat kekuatan tanda Dao miliknya semakin melimpah. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan memberitahumu dari mana kepercayaanku berasal sebentar lagi. Setelah Robin selesai berbicara, ekspresinya menjadi dingin, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya lagi bersinar, dan 6 utusan berjubah ungu muncul. Melihat ke-6 utusan berjubah ungu, Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka 6 utusan berjubah ungu akan datang sekaligus. Jika hanya ada 1 atau 2 utusan berjubah ungu, Dev tidak akan takut. Tapi 6 utusan berjubah ungu tiba-tiba datang, yang membuat Dev sangat pasif. Ketika Yuki dan Wenny melihat ini, mereka segera mengambil posisi, tidak peduli apa, mereka tidak bisa begitu saja melihat Dev dalam bahaya. Robin, kamu, jenderal yang kalah, tahu bahwa kamu bukan tandinganku, jadi kamu secara khusus meminta bantuan, berniat menindas minoritas. Dev berkata pada Robin dengan tatapan mengejek. Robin melihat tatapan mengejek Dev, lalu melihat ke-6 utusan berjubah ungu, dan dia sudah sangat marah. Tak satu pun dari kalian berenam diperbolehkan melakukan apapun jika aku mengambil tindakan mulai sekarang, apa kalian mendengarku? Robin berkata dengan nada memerintah kepada 6 utusan berjubah ungu. Pada saat ini, hati Robin sangat bengkak sehingga dia bahkan tidak memperhatikan utusan berjubah ungu itu, karena dia tahu bahwa sebagai iblis api, semua orang kuat akan menghormatinya. 6 utusan berjubah ungu sangat marah setelah mendengar perkataan Robin, namun, mereka juga mengetahui pentingnya Robin dalam formasi pemulihan energi spiritual, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan tidak ada yang berbicara. Melihat 6 utusan berjubah ungu semuanya marah padanya dan tidak berani berbicara, Robin hampir merasa seperti melayang. Dev, hari ini aku ingin memberitahumu betapa kuatnya aku. Setelah Robin selesai berbicara, sosoknya bersinar, seluruh tubuhnya ditutupi dengan energi hitam, dan dia menuju ke arah Dev dalam sekejap mata. Sebuah cakar hitam menonjol keluar, dan roh jahat dingin yang menggigit itu langsung berubah menjadi pisau tajam dan mencakar langsung ke dada Dev. Robin menyerahkan posisi hati Dev karena dia tidak bisa membunuh Dev. Kecepatan Robin sangat cepat sehingga Dev bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, Robin sudah berada di depannya. Jatuhlah untukku. Robin berteriak. Cakar ini berisi penghinaan dan kebencian Robin yang tak ada habisnya, dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi hanya untuk hari ini. Angin dingin menggigit, dan mata Robin dipenuhi warna merah darah. Dengan kemampuan kecil ini, kamu ingin menyakitiku. Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu. Dev memandang Robin, sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya penuh penghinaan. Tepat ketika Robin menyentuh dada Dev dengan cakarnya, tubuh Dev tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan.
Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuh Dev ditutupi sisik emas. Tang! Di tengah seruan Yuki dan lainnya, Robin meraih dada Dev dengan satu cakar. Bab 2439, Kesenjangan Psikologis. Dev. Saudara Dev. Melihat ini, Yuki, Elena dan Wenny semuanya meledak dengan semburan energi spiritual dan menuju ke arah Robin. Namun segera, mereka berhenti dan menatap Dev dengan tatapan kosong. Tidak ada darah yang berceceran di cakar Robin, dan tidak ada robekan di hati atau usus. Saya melihat Dev dengan cibiran di wajahnya dan memandang Robin dengan jijik. Senyuman Robin membeku di wajahnya penuh rasa tidak percaya. Cakar yang baru saja dia buat hampir sekuat tenaga Dev tidak mengelak sama sekali, tapi dia gagal melukai Dev. Sekarang Dev berdiri diam, Robin bahkan tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Robin memandang Dev, matanya penuh keengganan. Untuk mengalahkan Dev, dia mengalami pengalaman yang tidak manusiawi. Sekarang setelah selesai, saya pikir saya bisa menghancurkan Dev dan membalas dendam dengan mudah. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, dia masih bukan lawan Dev. Sekarang dia bukan lagi lawan, dia bahkan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyakiti Dev. Kesenjangan psikologis ini membuat Robin merasa bodoh. Tidak hanya Robin, tetapi 6 utusan berjubah ungu di sampingnya mengerutkan kening saat melihat ini, mereka tidak menyangka kekuatan Dev akan meningkat begitu cepat. Di masa depan, selama kamu berlatih dan membuat kemajuan, apakah kamu membuat kemajuan? Biar ku beritahu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Dev tersenyum dingin, lalu menendang Robin menjauh dengan tendangan terbangnya. Tubuh Robin seperti layang-layang yang talinya putus, tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Robin memuntahkan seteguk darah ke tanah, setengah darahnya karena luka dan setengahnya lagi karena amarah yang menyerang jantungnya. Kenapa? Kenapa tepatnya? Robin yang menghela nafas. Dia merasa Tuhan tidak adil padanya. Dia berlatih sangat keras, bahkan dia melemparkan dirinya ke api penyucian dan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Pukulan seperti ini sulit ditanggung Robin untuk sementara waktu. Melihat Robin yang tercengang, Dev tahu bahwa Robin benar-benar cacat karena pukulan ini, jadi dia tersenyum dingin dan berkata, daripada membiarkanmu hidup dalam kesakitan seperti ini, lebih baik aku memberimu waktu yang menyenangkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah Robin. Dia ingin membunuh Robin, karena anak ini terlalu licik, selama dia atau Dev bisa hidup damai. Namun saat Dev hendak menyerang Robin, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di depan Robin, lalu menamparkan Dev dengan keras. Bang! Setelah suara keras, utusan berjubah ungu itu mundur 3 langkah, sementara Dev hanya menggoyangkan sosoknya. Wajah utusan berjubah ungu itu penuh dengan keterkejutan, dan ketika utusan berjubah ungu lainnya melihat ini, mereka bergegas maju dan mengepung Dev. Apakah kamu berencana menindas minoritas? Dev melirik ke 6 utusan berjubah ungu dan bertanya dengan dingin. Dev, kami tidak akan membunuhmu, tapi sebaiknya kamu tetap di sini dengan patuh dan jangan pergi kemana-mana. Jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Seorang utusan berjubah ungu menghampiri Dev dan berkata. Dev mendengar suara itu terdengar familiar, dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah suara Yukian. Dev tidak menyangka bahwa Yukian, yang memiliki suara terbanyak di 8 alam rahasia, juga merupakan salah satu utusan berjubah ungu. Kamu masih membutuhkan aku untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritualmu, jadi kamu tidak berani membunuhku sama sekali. Karena kamu tidak berani membunuhku, maka aku tidak akan mendengarkanmu. Apa yang dapat kamu lakukan? Aku akan keluar. Dev berjalan lurus menuju luar wilayah rahasia Sekte Tao. Ketika Yukian melihat ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia hanya bisa berteriak, hentikan dia, kamu tidak bisa membunuhnya, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melumpuhkannya, mari kita lihat betapa merajalelanya dia bisa menjadi. Setelah mengatakan itu, beberapa utusan berjubah ungu bergegas menuju Dev. Bab 2440, aktifkan tubuh iblis api. Menghadapi 6 utusan berjubah ungu, kepercayaan diri Dev telah lama hilang, tetapi tepat ketika Dev sedang memikirkan cara untuk menghadapi 6 utusan berjubah ungu.
Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang, dan Robin berdiri dan berkata dengan amarah di wajahnya, "Kalian semua hentikan, saya ingin memberikan Dev ini kepada saya ingin mengubahnya menjadi tongkat manusia." 6 utusan berjubah ungu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa seluruh tubuh Robin memancarkan aura jahat, dan seluruh tubuhnya tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Kemudian semburan kabut hitam mengembun di belakang Robin, langsung berubah menjadi dewa neraka jahat yang tinggi dan kuat. Saya melihat dewa jahat ini memegang pedang ganda, matanya terbuka lebar karena marah, dan wajahnya penuh kejahatan. Melihat pemandangan ini, 6 utusan berjubah ungu terkejut dan segera berhenti dan memberi jalan menuju Robin. Robin berjalan menuju Dev, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dewa neraka jahat di belakangnya juga mengambil langkah maju, dan tekanan tak berujung terus menyebar ke arah Dev. "Dev, jangan lupa, aku adalah tubuh iblis, aku memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa." Robin memelototi Dev. Saat Robin semakin dekat dengan Dev, dewa neraka jahat di belakang Robin menjadi semakin tinggi. "Dev, pergilah ke neraka." Robin meraung dengan marah. Dewa neraka yang jahat juga meraung, dan ketika kedua pedang di tangannya bersentuhan, dia meledak dengan kekuatan tak terbatas. Tetapi ketika dewa jahat neraka melancarkan serangan terhadap Dev, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian sebuah tangan besar turun dari langit, langsung menamparkan dewa jahat neraka dan menghamburkannya. "Apakah kamu menutup telinga terhadap apa yang aku katakan?" Di langit, suara kuat itu perlahan terdengar. Setelah mendengar suara yang kuat itu, Robin gemetar ketakutan, dia sangat marah sekarang, dan dia ingin membunuh Dev. Jika Dev benar-benar terbunuh, dia akan mendapat masalah besar. "Yang Maha Kuasa, aku tahu kesalahanku, mohon minta Yang Maha Kuasa untuk berada di dekatku sekali." Robin segera berlutut dan memohon belas kasihan. "Kamu bukan tandingan Dev sekarang. Kekuatan orang ini jauh melebihi milikmu. Kamu harus terus berlatih. Sekarang kamu harus mengesampingkan pikiran balas dendam yang mengganggu dalam pikiranmu dan berlatih dengan sepenuh hati." Daneng berkata pada Robin. "Sialan, Dev ini membunuh ayahku dan menindasku. Aku telah berlatih keras hanya untuk mengalahkannya dan membalaskan dendam ayahku. Saya adalah tubuh iblis api. Jika saya mengaktifkan tubuh iblis api saya, Dev sama sekali bukan tandingan saya." Robin berkata dengan keras. Menurut Robin, alasan dia tidak bisa mengalahkan Dev adalah karena dia tidak mengaktifkan tubuh iblis api, jika tidak, Dev tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Suara kuat tidak datang, tapi telapak tangan besar tadi perlahan menghilang, dan dewa neraka jahat yang tersebar kembali ke belakang Robin. Robin sepertinya mengerti maksud Daneng. Dia segera berdiri dan menatap Dev. Matanya sedikit fokus, dan dia berkata dengan niat membunuh, "Dev, hari ini aku akan membuatmu merasakan hidup lebih buruk daripada kematian." Setelah mengatakan itu, sosok Robin bersinar dengan cahaya, dan kemudian tubuh Robin bergabung dengan dewa jahat neraka. Dewa neraka yang sangat jahat mendatangi Dev sambil mengayunkan pedang gandanya. Melihat ini, Dev membalik tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia memblokir ke depan secara miring, memblokir serangan bermata dua dari dewa jahat neraka. Namun kali ini, Dev merasa pedang pembunuh naga di tangannya bergetar tidak normal lagi, dan kali ini bergetar sangat keras. Dev mencoba mengendalikan pedang pembunuh naga, tetapi tidak berhasil. Bahkan roh pedang dan Dev tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, tidak peduli bagaimana Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga, dia tidak dapat mengendalikannya. Kakak-kakak. Setelah serangkaian suara kecil, Dev menemukan bahwa pedang pembunuh naga di tangannya memiliki retakan kecil. Bab 2441, apakah kamu percaya sekarang? Kali ini, Dev terkejut. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini belum pernah berada dalam situasi seperti ini bersamanya di utara dan selatan. Dia tidak menyangka senjata spiritual seperti pedang pembunuh naga akan benar-benar menghasilkan retakan. Dev terkejut dan buru-buru mengambil kembali pedang pembunuh naga. Dia takut pedang pembunuh naga akan patah jika dia terus menggunakannya. Tapi ketika Dev mencabut pedang pembunuh naga, tidak ada yang menghalangi pedang ganda dewa jahat neraka itu. Pada akhirnya, dia langsung terkena pedang ganda itu. Bang! Tubuh Dev langsung terlempar keluar, dan setelah terlempar beberapa kali di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah. Namun, tubuh fisik Dev kuat, dan dengan perlindungan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak menimbulkan bahaya apapun. Dev! Saudara Dev! Yuki dan yang lainnya bergegas dan membantu Dev dengan penuh perhatian.
Melihat ekspresi khawatir beberapa orang, Dev tersenyum ringan dan berkata, saya baik-baik saja. Kekuatan kecil ini tidak dapat menyakiti saya. Yuki dan yang lainnya merasa lega saat melihat Dev memang tidak terluka. Hahaha, Dev, kamu seharusnya tahu betapa kuatnya tubuh iblis apiku sekarang, kan? Suara Robin keluar dari mulut Dewa Neraka yang jahat. Dapat didengar bahwa Robin sangat bersemangat sekarang, dia akhirnya bisa mengalahkan Dev. Depresi dan keterkejutan tadi sudah hilang sekarang. Dev memandang Robin yang bangga, dan sudut mulutnya melengkung. Bahkan jika kamu mengaktifkan fisik spesialmu, kamu tidak akan menjadi lawanku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Ilahi. Pedang pembunuh naga untuk sementara tidak dapat digunakan, dan Dev hanya dapat menggunakan busur Raja Ilahi. Saat Raja Dewa mengeluarkan busurnya, mata keenam utusan berjubah ungu tertarik. Dev menarik tali busur, dan semua energi spiritual dari jarak ratusan meter menyerbu masuk. Energi spiritual ini terkondensasi menjadi bulu panah di tali busur, dan aura horor yang mengepul mulai mengumpulkan momentum. Robin melihat busur Raja Dewa di tangan Dev dan sedikit bingung, dia sudah benar-benar bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari busur Raja Dewa. Aura berbahaya semacam ini justru sebaliknya, aura yang terpancar dari busur Raja Dewa menekan roh jahat di tubuh Robin. Melihat Dev menarik tali busur dan anak panah diarahkan padanya, Robin mulai panik. Dev mengendurkan tali busurnya, dan bulu panahnya seperti bintang jatuh, menyeret api ekor putih panjang dan langsung menuju ke arah Robin. Ketika Robin melihat ini, dia menyentuh dua pedang tajam di tangannya, dan perisai langsung muncul di depannya. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin perisai yang diselimuti kabut hitam menyelimuti Robin dengan erat. Bulu panah yang ditembakkan oleh Dev menyentuh perisai di depan tubuh Robin dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa jeda sedikit pun, bulu panah menembus perisai dalam sekejap. Di depan bulu panah ini, perisai yang dibentuk oleh Robin sama rapuhnya dengan kertas tisu. Bulu panah menembus lebih dari selusin perisai dan langsung ditembakkan ke tubuh Dewa Neraka yang jahat. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sunyi, dan Dewa Neraka yang jahat memasang ekspresi menyakitkan di wajahnya. Boom! Dengan ledakan, Dewa Neraka yang jahat langsung musnah dan menghilang tanpa jejak. Tapi Robin, yang telah bergabung dengan Dewa Jahat Neraka, berpisah di saat-saat terakhir. Namun meski begitu, Robin terkejut dan muntah darah. Saat ini, wajah Robin lebih jelek dibandingkan jika dia makan kotoran, dia pikir dia bisa mengalahkan Dev dengan mengaktifkan tubuh iblis api miliknya. Tapi dia tidak ingin dikalahkan oleh Dev, ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri Robin. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Saat ini, suara kuat itu terdengar lagi. Robin menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Memang ada kesenjangan antara kekuatannya dan Dev. Segera seberkas cahaya melintas, dan sosok Robin menghilang seketika. Suara kuat itu melanjutkan, kalian, jaga Dev di sini dan jangan biarkan dia meninggalkan dunia rahasia. Orang kuat itu meminta 6 utusan berjubah ungu untuk menjaga Dev dan mencegahnya meninggalkan dunia rahasia Sekte Tao. Bab 2442, Formasi Abadi yang Terjebak. 6 utusan berjubah ungu mengepung Dev. Daveping menghadapi 6 utusan berjubah ungu dan sedikit mengernyit, sebagai biksu di 8 alam rahasia besar, Anda bersedia menjadi antek seorang pembudidaya iblis. Apakah Anda tidak merasa malu? Dev bertanya pada 6 utusan berjubah ungu. Dev, kamu tidak perlu bicara lagi. Tetaplah di sini dan jangan pergi ke sana. Aku bisa menjagamu tetap aman. Kami hanya ingin rangkaian pemulihan energi spiritual diaktifkan, kami tidak ingin melukai siapapun. Meskipun 8 alam rahasia penuh dengan energi spiritual, mereka tetap memiliki keterbatasan. Dan seiring berjalannya waktu, 8 alam rahasia akan runtuh kapan saja. Kemana kita akan pergi? Yukian berdiri dan berkata pada Dev. Aku ingin pergi, tapi kamu tidak bisa menghentikanku kecuali kamu membunuhku. Dev berkata dengan dingin. M42, lah. Jangan paksa kami melakukan sesuatu padamu. Wajah Yukian berubah muram. Kalau begitu lakukanlah, aku harus keluar dari sini. Setelah Dev selesai berbicara, semburan aura mulai keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Yukian melambaikan tangannya dan berkata, lakukan, jangan biarkan dia pergi. Kami baru saja melihat kekuatan Dev, jadi 6 utusan berjubah ungu mengambil tindakan bersama.
Beberapa sinar cahaya terlihat memancar dari tangan 6 utusan berjubah ungu. Setelah beberapa sinar cahaya berkumpul di udara, mereka membentuk seberkas cahaya yang kuat, menyinari Dev. Menghadapi pancaran cahaya yang sangat besar, Dev tidak panik sama sekali, karena dia tahu bahwa utusan berjubah ungu ini tidak akan membunuhnya, mereka hanya ingin menjebaknya. Seberkas cahaya besar menyinari Dev, langsung membentuk penghalang transparan di sekitar Dev, langsung menutupi bagian dalam Dev. Dengan formasi ini, mungkinkah bisa menjebakku? Dev sangat meremehkan dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, kekuatan spiritual di dantiannya mulai melonjak, dan semburan cahaya melintas di tangan kanannya. Tetapi ketika Dev ingin merobohkan penghalang di depannya, dia menemukan bahwa cahaya di tinjunya menghilang seketika, dan kekuatan spiritual di dantiannya tidak dapat lagi dimobilisasi. Sepertinya ada kekuatan penekan yang kuat yang menekan kekuatan spiritual di tubuhnya, sehingga Dev tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mendobrak penghalang ini dan melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tidak mempercayainya dan ingin meledakkan kekuatan spiritual di tubuhnya lagi, tetapi tetap tidak ada gerakan. Bahkan kekuatan naga di kristal naga tidak dapat digunakan. Melihat Dev seperti itu, Yu Qian tersenyum, "Dev, jangan sia-siakan usahamu. Tidak ada yang bisa memecahkan susunan abadi yang terperangkap yang telah kita buat bersama. Dalam susunan abadi yang terperangkap, kamu tidak dapat menggunakan rohmu sendiri. Memaksa. Kamu tetap di sini dengan patuh. Ketika susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan dan energi spiritual seluruh dunia sekuler dihidupkan kembali, kami dapat mengikuti yang berkuasa untuk menjadi perantara dan membiarkanmu hidup. Kamu memiliki bakat yang luar biasa dan memang jenius dalam mengembangkan keabadian. Saya harap kamu bisa lebih waspada dengan keadaan saat ini." Yu Qian membujuk Dev, tapi Dev tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Dev diam-diam memobilisasi kekuatan tanda Dao di tubuhnya. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya dan kekuatan naga ilahi ditekan oleh formasi abadi yang terperangkap, kekuatan tanda Dao tidak berdampak sama sekali. Tampaknya susunan abadi yang menjebak ditujukan pada kekuatan spiritual yang digunakan oleh makhluk abadi, atau kekuatan naga dewa, tetapi kekuatan pola ini sama sekali tidak dimiliki oleh pembudidaya abadi. Kekuatan pola ini adalah kekuatan klan iblis, dan formasi abadi perangkap yang digunakan tidak dapat menekan kekuatan pola tersebut sama sekali. Menemukan bahwa kekuatan pola Dao tidak terpengaruh, Dev menghela nafas lega, tetapi dia masih menunjukkan kemarahan yang besar dan menatap ke arah Yu Qian. "Kamu membantu para tiran untuk melakukan kejahatan, dan kamu tidak layak menjadi seorang biksu sama sekali. Saya tidak akan pernah mengikuti Anda. Kalian berada di kelompok yang sama. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan sekarang?" Yu Qian mendengus dingin, lalu pergi bersama beberapa utusan berjubah ungu lainnya dalam sekejap. Mereka sangat percaya diri, yakin bahwa Dev tidak akan pernah bisa melarikan diri dari formasi abadi yang terperangkap. Bab 2443, Peti Mati. Di dalam sekte hati iblis. Robin berlutut di depan Daneng, wajahnya menjadi pucat. Kali ini, Robin tidak lagi memiliki tenaga dan tenaga untuk menghadapi pukulan ini, dan seluruh tubuhnya tampak dalam kondisi demensia. Ambisi di awal sudah lama hilang. Dia berpikir bahwa setelah menjalani pelatihan yang sulit di jurang neraka, dia tidak akan terkalahkan setelah keluar, dan dia pasti akan mampu mengalahkan Dev dengan mudah. Namun faktanya justru sebaliknya, ia dikalahkan oleh Dev dan tidak mampu melawan. Robin menunduk, menunggu hukuman yang maha kuasa. Dan ketika Daneng melihat ekspresi dekaden di wajah Robin, ekspresinya sedingin es. "Daneng, sekarang Robin sedang marah di jurang neraka, dia bukan tandingan Dev. Apa yang harus kita lakukan?" Waktu untuk mengaktifkan susunan pemulihan energi spiritual akan segera tiba. Jika kita tidak dapat menaklukkan Dev, saya khawatir setelah susunan tersebut diaktifkan, Dev pasti akan menimbulkan masalah. Utusan sihir itu berbisik kepada orang kuat itu. "Sepertinya saya melebih-lebihkan kekuatan tubuh iblis api, tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, saya hanya bisa menemukan cara untuk segera meningkatkan kultivasi Robin." Daneng berkata perlahan. "Perkasa, bahkan jika kita menggunakan semua sumber daya dari sekte hati iblis, Robin mungkin tidak dapat memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu," kata iblis. "Sumber daya tidak dapat dimurnikan, jadi kami akan memberinya kekuatan siap pakai dan membiarkan dia menyerap kekuatan orang lain untuk meningkat." Daneng menoleh dan menatap utusan iblis.
Kali ini, utusan iblis itu terkejut, dan dia berlutut di depan orang kuat itu dengan keras, dia takut dia akan menjadi orang yang diserap oleh Robin. Melihat iblis itu begitu ketakutan, orang kuat itu terus berbicara, kamu tidak perlu takut. Aku masih tidak menyukai kekuatanmu. Aku akan memberimu tugas sekarang dan menyelesaikannya segera. Orang kuat itu melambaikan tangannya, lalu membisikkan beberapa kata ke telinga iblis. Setelah mendengarkan, utusan sihir itu mengangguk, berbalik dan pergi dengan cepat. Daneng melirik Robin, melambaikan tangannya dan berkata, kamu juga boleh turun. Kamu tidak diperbolehkan mencari Dev tanpa izinku. Robin tidak berbicara, tetapi berdiri perlahan, berbalik dan pergi. Melihat punggung Robin, Daneng sangat marah, jika Robin tidak berada dalam tubuh iblis api, dia akan menamparnya sampai mati. Tidak lama setelah Robin pergi, Yukian dan 6 utusannya yang berjubah ungu kembali. Bukankah aku memintamu untuk menjebak Dev? Kenapa dia kembali? Daneng bertanya. Sial, kita telah menjebak Dev dengan formasi abadi yang terperangkap. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Yukian melangkah maju dan berkata, sekarang Dev terjebak, saya berharap yang berkuasa dapat mengizinkan kami kembali ke dunia rahasia untuk bertemu keluarga kami. Bagaimanapun, kami datang terburu-buru dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kami. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang keluargamu. Kita bisa bertemu kurang dari 2 hari. Tunggu dan lihat saja. Prioritas utama adalah memastikan pengaktifan formasi pemulihan energi spiritual. Selama energi spiritual pulih, dunia sekuler begitu besar sehingga Anda dapat berkeliaran, dan tidak akan ada alam rahasia yang tersisa. Kata kekuatan besar kepada beberapa utusan berjubah ungu. Ketika beberapa utusan berjubah ungu mendengar ini, mereka segera mengucapkan terima kasih, mereka tidak menyangka bahwa yang berkuasa akan mengirim seseorang untuk menjemput keluarga mereka. Setelah beberapa utusan berjubah ungu pergi, telapak tangan yang kuat itu melambai ringan, dan sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Setelah riak di lubang hitam, 4 orang bertopeng benar-benar keluar dari lubang hitam. 4 orang juga membawa peti mati berwarna merah tua itu terlihat sangat tebal. Namun, ada banyak rune rumit yang diukir di sekitar peti mati, dan ada juga beberapa jimat kuning yang ditempel di peti mati. Sepertinya ada monster yang tersegel di peti mati ini. Keempat pria bertopeng itu meletakkan peti mati itu di depan Daneng, lalu salah satu pria bertopeng itu mengeluarkan sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Daneng. Orang kuat itu mengambil token itu, sebuah nafas menembus ke dalam token itu, dan semburan lampu merah menyala di token itu. Saat lampu merah menyala, peti mati itu mulai bergetar, dan aura menakutkan terpancar dari dalam. Keempat pria bertopeng itu hanya melihatnya sekilas, lalu berbalik dan berjalan ke dalam lubang hitam lagi. Saat Daneng melihat token di tangannya dan peti mati di depannya, dia menjadi sangat bersemangat. Bab 2444, Kuil Lingyin. Masuki wilayah rahasia Sekte Tao. Yuki dan Weni semua cemas saat melihat Dev terjebak. Tapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa membuka formasi abadi yang terperangkap. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Kamu tidak bisa membuka formasi abadi yang terperangkap ini. Dev berkata pada Yuki. Tidak, aku harus menyelamatkanmu. Aku tidak bisa hanya melihatmu terjebak di sini. Yuki mengayunkan tinjunya dan meninju susunan abadi yang terperangkap. Tetapi dengan kekuatan Yuki, dia tidak bisa menggoyahkan formasi abadi yang terperangkap sama sekali. Aku bisa keluar sendiri. Formasi abadi yang terperangkap ini tidak bisa menjebakku sama sekali. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan tanda Tao di tubuhnya berkumpul di tangan Dev. Boom! Dev meninju, dan formasi abadi yang terperangkap langsung runtuh. Melihat Dev keluar dari formasi dengan begitu mudah, Yuki dan Weni sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, Weni berkata, Saudara Dev, kamu sangat jahat. Kamu jelas dapat keluar dari formasi, tetapi kamu masih melihat kami dengan tergesa-gesa. Yuki juga memelototi Dev, cemberut dan sedikit marah. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju untuk membujuk Yuki. Oke, kamu harus segera pergi dari sini, jika tidak orang-orang itu akan kembali dan kamu tidak akan bisa pergi. Yuki mendorong Dev dan menyuruhnya segera pergi. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama sebelum aku bisa mengajakmu keluar. Dev mengikuti Yuki dan berkata, Aku percaya padamu, tolong cepat pergi. Atas desakan Yuki, Dev meninggalkan dunia rahasia Tao.
Setelah Dev kembali ke Longmen, dia memikirkan pedang pembunuh naga miliknya dan merasa sedih di dalam hatinya. Mengeluarkan pedang pembunuh naga, Dev melihatnya lagi dan lagi melihat retakan pada pedang pembunuh naga. Dev merasa sangat tidak nyaman. Pedang pembunuh naga ini telah bertarung dengannya ke segala arah, dan pedang itu telah menjadi satu sejak lama, tetapi sekarang pedang pembunuh naga rusak. Dev sangat sedih. Apakah ada cara untuk memulihkan pedang pembunuh naga ini? Dev ingin mengetahui apakah ada cara untuk memulihkan pedang pembunuh naga di tangannya. Tapi setelah memikirkannya, Dev tidak bisa memikirkan cara. Jadi Dev menemukan Kenari. Kenari berpengetahuan luas dan telah mengalami banyak hal, mungkin dia punya solusinya. Ketika Kenari mendengar maksud Dev, dia merasa sangat malu. Dev, pedang pembunuh naga di tanganmu jelas merupakan pedang spiritual, dan juga memiliki kebijaksanaan spiritual. Mungkin sulit bagi pemurni senjata biasa untuk memulihkan pedang pembunuh naga milikmu. Kenari melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev dan berkata, "Bukankah hanya ada satu cara?" Tuan Kenari berpengetahuan luas, dan dia selalu bisa mengetahui beberapa ahli pemurnian senjata, bukan? Dev mulai memuji Kenari. Kenari merasa sedikit lebih cantik saat Dev memujinya seperti ini. Tuan pemurni senjata, tentu saja saya mengenalnya. Ratusan tahun yang lalu, ada sebuah sekte yang sangat kuat dalam memurnikan senjata. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, sekte ini menghilang. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bertemu dengan seorang biksu tua yang melakukan perjalanan jauh. Selama obrolan, saya mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemurni senjata dan murid sekte yang telah menghilang selama ratusan tahun. Kali dia menyombongkan diri. Tetapi setelah saya secara pribadi melihatnya menggunakan potongan besi tua untuk membuat belati yang sangat tajam, saya mulai mempercayainya. Kata Kenari. Lalu di mana biksu tua yang kamu sebutkan? Ayo kita cari dia sekarang. Dev bertanya dengan cepat setelah mendengar ini. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu di mana, tapi dia pernah berkata bahwa tempatnya menjadi biksu adalah di Kuil Lingyin. Kata Kenari. Oke, ayo kita pergi ke Kuil Lingyin besok untuk melihat. Dev memutuskan untuk mencari ahli pemurnian senjata yang disebutkan Kenari. Jika dia bisa memperbaiki pedang pembunuh naga, itu bagus sekali. Tanpa pedang pembunuh naga, Dev selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Bab 2445, Puncak King Yu. Keesokan harinya, Dev mengikuti Kenari langsung ke Kuil Lingyin. Kuil Lingyin hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Kyoto, dengan kecepatan Dev, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Di masa lalu, Kuil Lingyin juga sangat makmur, dan ada banyak sekali orang yang datang untuk beribadah dan mempersembahkan dupa setiap hari. Tapi sekarang tempat itu menjadi sangat terpencil, Dev dan Kenari mendaki gunung dan tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Sesampainya di Kuil Lingyin, saya menemukan Kuil Lingyin sudah bobrok dan berdebu di mana-mana, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana. Hati Dev tiba-tiba menjadi dingin saat melihat Kuil Lingyin seperti ini. Ketika kedua orang itu masuk ke Kuil Lingyin, mereka melihat tempat terpencil yang ditumbuhi rumput liar, tidak ada biksu dimanapun. Sepertinya ahli pemurnian senjata yang kutemui sudah tidak ada lagi. Kenari melihat situasi di Kuil Lingyin dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sudah lama tinggal di sini. Hei, Dev menghela nafas, ayo pergi. Tepat ketika Dev dan Kenari berbalik untuk pergi, hembusan udara tiba-tiba menerpa mereka, diikuti oleh sesosok tubuh yang menghalangi jalan mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah biksu compang camping dan wajahnya ditutupi tanah. Kalian berdua, karena kalian telah datang ke Kuil Lingyin, mengapa kalian tidak membakar dupa dan membayar yang terakhir sebelum berangkat? Biksu tua itu berkata kepada Dev dan Kenari. Kenari memandang biksu tua itu dari atas ke bawah, lalu buru-buru berkata, Guru, apakah Anda ingat saya? Kita sempat bertemu beberapa tahun yang lalu. Biksu tua itu memandang Kenari, dan kemudian menggelengkan kepalanya, saya telah bepergian ke seluruh dunia dan bertemu banyak orang, bagaimana saya bisa mengingat mereka semua? Tuan, tidak masalah apakah Anda mengingatnya atau tidak. Kami di sini untuk meminta bantuan Anda. Biksu tua itu tidak mengingat Kenari, dan Kenari tidak marah. Mencari bantuan saya. Beku tua itu tertegun, lihat saya seperti ini, ada yang bisa saya bantu. Tuan, saya tahu Anda adalah ahli dalam pemurnian senjata. Teman saya ini memiliki pedang yang rusak. Saya ingin meminta master untuk membantu memperbaikinya.
kata Kenari langsung. Jadi begitu. Beku tua itu mengangguk sedikit, ini hanya perbaikan pedang. Saya bisa melakukannya, tetapi apakah saya akan mendapat manfaat? Tuan, selama Anda bisa membantu saya memperbaiki pedang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda membangun kembali kuil Lingyin, saya tidak punya masalah. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru berkata. Itu bukan nada yang kecil, tapi kuil Lingyin ini bukan milikku, jadi mengapa aku harus memperbaikinya? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, jika aku membantumu memperbaiki pedang, kamu perlu membantuku menyelamatkan seseorang. Siapa yang harus diselamatkan? Dev dan Kenari bertanya bersamaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang aku selamatkan, tapi orang ini dipenjara di ruang bawah tanah Sekte Huofen. Kamu berjanji untuk membantuku menyelamatkannya. Belum lagi membantumu memperbaiki pedang, bahkan jika aku membuat pedang bagimu, itu tidak akan menjadi masalah. Kata biksu tua itu. Huo Fenzong, Dev dan Kenari tercengang. Mereka belum pernah mendengar sekte semacam itu. Tuan, di mana sekte Huo Fen yang Anda sebutkan? Saya belum pernah mendengarnya. Dev tahu segalanya tentang dunia sekuler, dunia tersembunyi, atau dunia rahasia, dan dia belum pernah mendengar tentang sekte Huo Fen. Kamu bahkan tidak tahu tentang sekte Huo Fen. Letaknya di tengah-tengah puncak Qingniu. Kenapa kamu belum pernah mendengar tentang sekte sebesar itu? Biksu tua itu memandang Dev dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kali ini, Dev dan Kenari semakin bingung, mereka tidak tahu di mana letak puncak Qingniu. Tuan, Anda mengatakan bahwa kami belum pernah mendengar tentang puncak Qingniu. Dev tampak tidak berdaya. Kenapa kalian belum pernah mendengar tentang puncak Qingniu? Puncak Qingniu ini. Biksu tua itu hendak memarahi Dev dan Kenari. Namun seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah dia teringat sesuatu, lalu air mata mengalir, dan dia mulai menangis dengan keras. Tindakan biksu tua itu membingungkan Dev dan Kenari. Bersambung.